Akibat hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah harga komoditas sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat cenderung mengalami kenaikan. Jutaan orang di seluruh Eropa terancam tidak mampu membayar biaya gas dan listrik karena terjadi kelangkaan energi dan harganya melonjak. Para ahli organisasi anti kemiskinan dan juru kampanye lingkungan memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 dan kenaikan harga energi akan Kok kerasa suram ya? menargetkan jumlah mobil listrik di Indonesia 2 juta unit. Dan Solusinya sih kedengeran keren ya, 13 tapi juta unit. mahal juga. Aku yang nggak mampu nih kudu gimana ya? Waduh, kayaknya berat nih pikiran. Iya Nel, lumayan berat. Soalnya kalau dipikir-pikir nih, krisis iklim itu ya ujungnya ngerus isi kantong juga gak sih? Nah, biar Kak Acil gak mikir sendiri, kita bahas aja yuk. Jumpa lagi di Sains Sekitar Kita Season 3. Saya Cornelia Wendelina dan kawan saya nih yang lagi galau. Saya Muhammad Syarif yang lagi banyak banget pikiran belakangan ini ya. Nggak cuma cicilan, tapi banyak banget. Waduh, banyak juga ya Kak. Nah, jadi tema kita kali ini berangkat dari sebuah kegelisahan, yaitu perkara krisis iklim yang sepertinya bisa bikin bobol dompet kita nih. Singkatnya, kita mau lihat bagaimana sih beban ekonomi yang ditimbulkan krisis iklim. Nah, ada yang bisa menjelaskan soal ini dengan baik sekali. Retno Suryandari. Dia adalah peneliti di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. Jadi saat ini terjadi krisis iklim yang kemudian jadi beban bagi perekonomian. Bagaimana bisa kalau krisis iklim ini menjadi beban perekonomian? Langsung aja kita mulai perjalanan ini. Sains sekitar kita Sains punya peran. dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Revolusi industri pada akhir abad ke-18 dianggap sebagai peristiwa paling penting yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Era itu melahirkan industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Dalam waktu singkat, mesin menghasilkan barang-barang yang melimpah. Lalu produksi barang yang berlipat ganda dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Persis banget, mudah banget nih kita menunjuk produk yang kita gunakan saat ini, yang nggak diproduksi di Indonesia kan? Peningkatan produktivitas yang terjadi sejak era itu berdampak positif bagi perekonomian. Produk domestik bruto per kapita negara-negara di dunia itu juga meningkat. Tapi memang nggak ada yang sempurna dalam hidup ya Kak Acil. Makin banyak pabrik dibangun, transportasi, dan perdagangan berkembang, ya malah kerusakan lingkungan juga ikut meningkat. Aktivitas industri ya aktivitas kita juga, ya kan? Manusia gini nih, menghasilkan emisi berupa karbon dioksida yang bikin perubahan komposisi alam atmosfer. Jadilah kita sekarang kenal tuh istilahnya gas rumah kaca. Ini nih ibarat orang yang lagi demam gitu, Cornel, suhu tubuhnya naik tapi malah pakai sweater tebel. Yang ada, panas tubuhnya tuh makin terperangkap di dalam gitu loh. Di episode pertama kita juga udah bahas ya nih Kak soal ini. Situasinya bumi ini terus memanas ya. Dan sampai sekarang itu kalau tidak salah bumi sudah memanas 1,1 derajat dibandingkan zaman pra-industrial atau tahun 1850 sampai 1900. Itu tadi Stanislaus Risadi Apresian, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Katolik Parayangan dan mahasiswa doktoral di University of Leeds. Lengkapnya kamu bisa dengar di episode pertama ya. Nah, negara-negara di dunia sekarang tengah berjibaku menahan laju pemanasan global agar nggak nyampe 1,5 derajat Celcius dari era praindustri. Faktanya nih, sekarang posisi kita udah ada di angka 1,1 derajat Celcius. Dan sebenarnya kita udah merasakan dampaknya nggak sih Kak Acil? Perubahan iklim akibat pemanasan global ini melahirkan banyak banget masalah, mulai dari cuaca ekstrim, aneka bencana, sampai hadirnya beragam penyakit. Situasi ini nih, tanpa kita sadari udah dorong kita buat ngeluarin uang lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin nih, kamu gitu ya Cornel ya, atau yang lagi dengerin bisa relate sama ini. Pengeluaran listrik nih pasti nambah terus. Sebab kita selalu butuh pendingin ruangan atau minimal kipas angin lah. Kita juga tahu nih, sumber energi untuk pembangkit listrik bukanlah energi terbarukan. Karena stok bahan baku energinya terbatas, ya harganya bakal naik terus juga. Dan butuh udara segar dan bersih, kita mulai tuh ngagendain liburan agak jauh ke daerah hijau yang minim polusi kali ya. Jangan lupa juga nih, air mineral kemasan. Soalnya air pipa sama air tanah kan nggak layak dikonsumsi. Ya kita pasrah aja tuh soal harga kan. Dan harga-harga kebutuhan pokok juga mulai pelan-pelan naik. Kalau udah naik, biasanya pas turun tuh nggak balik lagi ke harga awal.
Belum lagi biaya kesehatan membengkak. Karena kan sekarang makin gampang sakit ya, dikit-dikit kena batuk, dikit-dikit kena pilek. Nambah lagi budget masker, belum vitamin-vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi memang sih adaptasi itu perlu budget banget ya. Ada harga yang mesti dibayar untuk bisa hidup nyaman di tengah cuaca panas, cuaca yang nggak nentu nih, dan kerap menghadirkan bencana lingkungan dan juga ancaman penyakit. Tapi apa semua itu bisa kita afford ya? Mungkin sebelum ke situ, kita kesini dulu nih. Dari tadi kan kita ngomongnya setiap aktivitas manusia di bumi itu ngelepasin emisi ya. Tapi sebenarnya jumlah emisi setiap orang tuh nggak sama loh. Orang yang lebih kaya tuh cenderung mengeluarkan emisi lebih banyak daripada orang miskin. Ini sih bukan asumsiku, tapi hasil riset Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP yang dituangkan dalam laporan berjudul World Inequality Report 2022. Kita coba lihat laporan terkait Indonesia dulu deh. Dari laporan diketahui orang super kaya di Indonesia yang jumlahnya cuma 1% dari populasi penduduk, itu menghasilkan 42,2 ton karbon dioksida per kapita per tahun. Angka ini 40 kali lebih banyak dari 50% penduduk Indonesia berpenghasilan paling rendah. Rata-rata yang miskin tuh melepaskan 1,4 ton CO2 kapita per tahun. Riset ini menjelaskan kali ya kenapa selebritas Indonesia itu memiliki gaya hidup yang tinggi emisi. Misalnya aja tuh, kayak pakai pesawat jet pribadi untuk perjalanan Yogyakarta-Solo yang padahal deket dalam resepsi pernikahan anak presiden beberapa waktu lalu itu. Nah, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, emisi karbon yang dihasilkan penduduk Indonesia relatif lebih rendah dengan rata-rata 3 ton CO2 per kapita per tahun. Memang lebih banyak sih daripada India yang rata-ratanya 2 ton CO2 per kapita per tahun. Tapi lebih sedikit dibanding negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok yang rata-ratanya 8 ton CO2 per kapita per tahun dan Jepang 12 ton CO2 per kapita per tahun. Kalau kontribusi pada pelepasan emisinya beda-beda gini, memikul tanggung jawabnya juga nggak bisa disamain dong. Tapi nih problem lainnya, yang miskin tuh ternyata lebih rentan kena dampak ketimbang si kaya yang melepas emisi lebih banyak. Nah, peneliti di Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Retno Suryandari, ngejelasin soal bagaimana dampak ekonomi yang mesti ditanggung akibat krisis iklim ini. Secara ekonomi, sebetulnya iya, kalau seluruh lapisan masyarakat itu terkena dampak, tapi setiap lapisan masyarakat ini dampaknya itu berbeda-beda. Jadi lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi krisis iklim ini tentu saja masyarakat miskin ya, yang notabene dalam kehidupan sehari-hari itu masih bergantung pada sumber daya alam, seperti itu. Jadi berbeda dengan mungkin lapisan masyarakat menengah ke atas. Kalau yang menengah ke atas mungkin sudah tidak lagi mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam. Kalaupun masyarakat menengah ke atas itu, kalaupun iya masih bergantung pada sumber daya alam, biasanya ya sudah berupa perusahaan yang kemudian nanti apabila terjadi sesuatu yang dirugikan tetap karyawan-karyawannya yang notabene juga masih masyarakat menengah ke bawah, seperti itu. Jadi memang dampaknya mungkin ke seluruhnya, cuman intensitasnya berbeda-beda. Jadi ya Kak Acil, meski semua orang akan terdampak secara ekonomi akibat krisis iklim ini, orang yang miskin malah paling berat ya dampaknya. Ini nih yang disebut sebagai dampak ganda, krisis iklim dan kemiskinan. Nah, Cornel, beban ini ternyata nggak cuma ditanggung sama masyarakat aja. Negara juga nanggung beban akibat dampak dari krisis iklim ini. Ini kayak ganda campuran gitu ya. Jadi kalau berdasarkan yang saya ketahui ya, perhitungan Kementerian Keuangan itu kebutuhan pendanaan perubahan iklim itu mencapai sekitar 3.779 triliun. Itu kalau mengikuti peta jalan dokumen kontribusi nasional atau NDC. Yang artinya setiap tahun Indonesia ini membutuhkan sekitar 200 sampai 300 triliun lah untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim ini. Itu juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh WB, World Bank. Nah, jumlah tersebut itu setara dengan 7 sampai 11% anggaran belanja Indonesia di 2022. Tapi nih walau kayak gitu, kita kan nggak bisa pasrah gitu aja ya Kak Acil. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membantu mereka yang secara ekonomi itu emang lebih lemah, supaya mampu beradaptasi dengan perubahan ya nggak sih? Tapi sebelum kita ke sana nih, ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan duluan. Masih banyak ternyata masyarakat di Indonesia yang nggak percaya sama krisis iklim. Jadi, edukasi dulu nih yang penting, baru langkah selanjutnya. Selain edukasi melalui penyuluhan dan sebagainya, diperlukan juga semacam fasilitas yang berkelanjutan. Saya akan sedikit cerita, nggak apa-apa ya, sedikit cerita terkait. Saya pernah mendampingi beberapa petani di beberapa daerah di Jawa Tengah. Ketika mereka hampir panen, terus kemudian mengalami
ada badai, ada hujan, seperti itu gagal panen dan sebagainya. Nah, bagaimana sih seharusnya khususnya pemerintah ya, karena yang memiliki kebijakan yang efektif mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah, itu sebaiknya mulai mengenalkan tanaman-tanaman yang ramah atau yang adaptif terhadap kondisi krisis iklim saat ini. Ya juga sih, mungkin kayak sorghum yang nggak butuh banyak air kali ya. Atau sagu yang lebih adaptif dengan berbagai kondisi lingkungan mungkin. Bisa aja sih ini dijadikan pengganti nasi sebagai sumber karbohidrat. Cuma ya tadi itu perlu ada kebijakan yang lebih efektif dan mendukung. Tapi misal nih ya Cornel ya, misal kita nih nggak mampu menanggulangi laju pemanasan global, kira-kira bakal kejadian apa ya? Aku tuh orangnya tipikal yang selalu mikirin kejadian-kejadian terburuk gitu. Kalau misalkan kita tidak berhasil menanggulangi laju krisis iklim, ya kita akan semakin, pendapatan negara akan semakin menurun dari dampak-dampak yang sudah disebabkan gagal panen dan sebagainya tadi. Terus kemudian kebutuhan untuk menanggulangi bencana akibat krisis iklim itu juga akan semakin meningkat. Jadi semacam sudah jatuh tertimpa tangga seperti itu, akan semakin parah lagi. Sebetulnya ya Kak Acil, upaya untuk hidup lebih ramah lingkungan baik oleh individu ataupun lewat kebijakan negara itu udah ada. Kalau di generasi kita misalnya kayak stop plastic bag ya, dan jadi konsumen bijak sadar dampak lingkungan. Nah di tataran negara, pemerintah meluncurkan upaya penurunan emisi dari sektor energi. Salah satunya adalah pensiun dini PLTU batubara. Kita tahu kali ya, sektor kelistrikan jadi penghasil emisi terbesar dari sektor energi. Di sisi lain, pemerintah itu menargetkan pembangkit listrik dari energi terbarukan 51,6% dari total kapasitas pembangkit terpasang 40,6 gigawatt pada 2030. Sekarang mulai ada sih PLTA, lalu tenaga sampah dengan PLTSA, tenaga angin, tenaga matahari, dan masih banyak lagi. Udah kelihatan nih ada usahanya, tapi kayaknya kurang cepet gitu loh gak sih? Yang cepet kayaknya malah di bidang transportasi tuh, kan kita tahu nih sekarang pemerintah lagi agak ramai mendorong, ayo gunakan kendaraan listrik. Tapi apa sih kelebihannya? Jadi memang ada beberapa kelebihan sih memang untuk kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini diketahui lebih efisien dan yang kedua mengurangi kebisingan dan mendukung serapan pasokan listrik yang ada khususnya di Jawa dan Bali. Tapi kalau mau ditelusuri lebih jauh ya, sumber energi untuk menghidupkan kendaraan listrik alias mengecas kendaraan itu masih menggunakan bahan bakar fosil, aka batu bara lagi. Kalau kayak gini gimana bisa dibilang bakal berdampak pada penurunan emisi? Kendaraan listrik ketika di jalan itu tidak mengeluarkan emisi yang besar, terus kemudian dari hulu juga sumber listriknya juga tidak menghasilkan emisi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia masih menggunakan batu bara, tetap saja ini kendaraan listrik mungkin di jalan cenderung bersih, tidak ada emisi CO2, tidak ada emisi GRK, tapi di kawasan pembangkit listriknya kan dia tetap menghasilkan emisi seperti itu, hanya memindahkan lokasi saja kalau misalkan tidak dioptimalkan. Actually ini kayak cuma transfer aja ya, pemindahan emisi gitu. Jadi emisi yang di kota kurang, sementara di kawasan di mana sumber energi itu diambil malah naik gitu. Jadi kayak ini komedi banget dan kayaknya solusi yang mahal juga gitu. Nggak semuanya mampu. Ya meskipun akhirnya ada wacana pemberian subsidi dari pemerintah sih. Lumayan juga sih sebenarnya besaran subsidi kalau ini benar-benar direalisasikan ya. Kira-kira apa ini strategi yang cukup baik ya dalam konteks upaya penurunan emisi tadi? Kalau misal kita menengok ke wacana pemerintah untuk memberikan subsidi, itu menurut saya masih belum tepat. Karena nanti yang beli mobil ya mungkin orang-orang yang masih menengah ke atas. Kalau masyarakat bawah ya cukup menggunakan transportasi umum. Maka yang sebaiknya disasar terlebih dahulu adalah penyediaan transportasi massal berbasis tenaga listrik yang memadai di seluruh kawasan di Indonesia. Itu justru akan lebih tepat sasaran subsidinya, terus kemudian mengurangi kemacetan, dan juga penurunan emisi juga tercapai. Jadi ada beberapa hal yang diuntungkan ketika pemerintah berhasil menyediakan transportasi massal yang berbasis listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Well, jika harus beli kendaraan listrik itu kita belum mampu, kita masih bisa nih ngelawan laju perubahan iklim ini sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya kalau kata Pram gitu ya. Anak muda tuh nggak boleh kehabisan akal gitu. Kayak kita yang mulai pelan-pelan beralih ke produk-produk yang berlabel eco-friendly, ya nggak sih? Sambil tetap berhitung karena mahal juga loh.
cukup kita memaksimalkan penggunaan barang-barang yang sudah kita miliki. Itu sebenarnya sudah cukup membantu. Jadi tidak usah konsumtif seperti itu. Ya, kecuali nanti pada masanya ketika apa yang kita punya itu rusak, baru kita boleh beralih ke barang-barang atau dengan gaya hidup yang berwawasan lingkungan. Jangan boros. Menerapkan hidup minimalis. Minimalism kan sekarang udah banyak banget tuh isunya ya. Jadi itu salah satu kunci kita sebagai anak muda. Ya udah cukup. Mungkin memang kalau kita lagi buka online shop dan sebagainya itu salah satu yang menggoda. Itu salah satu juga yang berkontribusi untuk semakin parahnya krisis iklim ini. Memikirkan kembali apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita makan. Karena kalau misalkan makanan kita nggak habis terus kemudian jadi sampah, itu juga akan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang terbuang. Kuncinya kita harus jadi konsumen yang bijak kayaknya. Bener, ingat nih ya Kak Acil dan juga teman-teman semua nih. Ada energi yang dikeluarkan untuk memproduksi apapun itu jenis barang yang kita gunakan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Kita bakal bahas hal yang gak kalah seru soal energi terbarukan antara cita-cita dan kenyataan. Info selengkapnya coba cek aja akun Instagram @kbrprime dan juga @kbr.id. Saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau mendengar saran dan komentar kamu. Yuk sampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye. Sains Sekitar Kita. Sains punya peran. Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.